خصوصا صاحب الراتب بالرشاد. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونتعلم التعليم والإفراط والاستفراط والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif hafizahullahu taala wa nafa'na bih wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fid darain amin. Al-fasl as-sadis fil hath ala su'al al-ulama al-amilin wal istidadah min al-ilmi ala ad-dawam. Kita melanjutkan pembahasan tasawuf kita tentang talabul ilm, yaitu pasal yang ke-6, anjuran untuk kita sering bertanya dengan para alim ulama. Jadi pertanyaan itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam keadaan darurat. Malu bertanya, sesat di jalan. Betul. Kita perkara dunia saja itu mau bertanya, apalagi masalah akhirat. Masalah dunia penting kita bertanya, apalagi bertanya alamat. Ya kalau enggak bertanya ya nyasar. Kalau di dunia saja kita bisa tersesat karena tidak mau bertanya, bagaimana di akhirat? Udah dipastikan kita akan tersesat, hadirin. Makanya di sini dianjurkan untuk bertanya, tetapi dengan para ulama kalau bertanya tentang ilmu syariat. Dan juga dianjurkan kita itu selalu menambah, dalam keadaan kontinu selalu bertambah ilmu kita. Jangan sampai hari ini dibandingkan kemarin lebih baik. Hari ini harusnya lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Dan tidak ada kebaikan yang paling mengungguli semua itu kecuali bertambahnya ilmu. Makanya pernah saya sampaikan cara menuntut ilmu yang gampang, ya, cara yang mudah untuk kita menuntut ilmu itu kemana-mana bawa buku, bawa pulpen. Ketika kita ingat satu pertanyaan, kita catat. Kumpulkan saja pertanyaan-pertanyaan itu. Kumpulkan. Nanti kalau ketemu sama guru, sama habaib, sama ulama, sama ustadz, baru kita bertanya tentang masalah-masalah yang belum kita pecahkan. Mohon maaf hadirin, setiap majelis taklim
yang mungkin ada tanya jawabnya. Ketika kita melemparkan pertanyaan kepada para jamaah, mungkin sekian, mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya, kan begitu? Silahkan yang mau bertanya, yang di depan, yang di belakang, ibu-ibu. Mohon maaf nih, pada diam semua. Ya mentok-mentok paling yang bertanya 1-2 orang, itu pun dipaksakan. Malu bertanya, sesat. Padahal hadirin, mohon maaf, sama al-fakir juga. Yang ingin ditanyakan itu banyak, tapi karena kita malas mencatat, hilang. Kita ini masalah sholat saja, itu banyak masalah yang belum kita pecahkan. Betul? Berapa banyak orang yang sholatnya mungkin dikiranya sah, tapi di mata Allah ditolak karena tidak ada ilmunya. Sudah tahu nggak ngerti ya bertanya. Kalau orang zaman dulu luar biasa, mereka ke rumah para alim ulama bertanya betul-betul. Kenapa? Karena ibadah yang wajib tidak didasarkan dengan ilmu, maka sia-sia ibadah kita. Catat, biar sebanyak-banyaknya pertanyaan itu, nanti kalau ketemu para guru bertanya, nah jawabannya tinggal kita tulis, sampai rumah kita bacakan kepada anak istri kita, diulangi. Itu insya Allah cepat kita menjadi orang alim. Nah, itulah solusi bagi kita yang mungkin tidak bisa mondok pesantren lagi, ya kan? Ini sudah bercucu, sudah punya istri, sudah berkeluarga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falaula nafara min kulli firqa minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat luar biasa. Kita ini bersyukur ada para alim ulama yang mau berdakwah di tempat kita, sekelompok para alim ulama yang mau datang ke tempat kita, bahkan mereka sudah siap waktunya, umurnya, ilmunya untuk orang-orang yang mau datang kepada mereka, agar memberikan mereka peringatan. Berhati-hatilah bagi orang-orang yang bodoh yang tidak mau belajar. Kita bersyukur hadirin, kita tidak kekurangan ulama di Balikpapan. Kita nggak usah bahas kota lain. Kita nggak kekurangan para habaib, para ustadz, para kiai, para guru. Pertanyaannya, bagaimana semangat kita? Mau atau tidak mendatangi mereka, majelisnya, bawa buku, bawa pulpen, mencatat ilmu yang keluar dari penjelasan-penjelasan mereka. Hadirin yang Allah muliakan, perintah bertanya ini langsung datangnya dari Allah. Jadi bukan ulama itu mengatakan, ayo siapa yang mau bertanya, lalu dia ada sedikit kesombongan. Bukan. Itu bukan atas dasar perintah para ulama. Tapi bertanya ini perintah Allah yang menciptakan kita. Kita kalau disuruh atasan kita saja luar biasa, takutnya luar biasa. Ini perintah Allah, jarang ada yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wahai hambaku, bertanyalah kalian kepada yang memumpuni, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para guru. Bertanyalah kepada mereka, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak punya ilmunya. Ini perintah.
Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan as-su'al miftah yutawassal bihi ila ma fis sudur wal qulub min ma'anil ulum wa asraril ghuyub. Definisi pertanyaan itu adalah bertanya itu merupakan kunci utama untuk menyampaikan sesuatu yang ada dalam hati kita yang mungkin kita belum tahu, kita utarakan, kita keluarkan dengan pertanyaan. Fakama annahu la yuwassal ila ma fil buyut minal amti'ah wan nafa'is illa bil mafatih al muttakhadah minal hadid wal khashab. Sebagaimana kata Imam Haddad, jika orang mau masuk rumah yang terkunci, maka dia butuh kunci yang terbuat dari besi atau dari kayu, baru bisa masuk. Maka pertanyaan itu termasuk kunci daripada ilmu. Begitulah orang-orang yang mau sampai kepada para alim ulama, mau dekat sama Allah melalui para alim ulama. Apa amalannya? Sering bertanya perkara-perkara syariat, baru kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu menambah faedah ilmu. Dengan apa kita bertanya? Tentunya dengan 3 nih tata cara bertanya. Pertama dengan sidik, jujur. Harus dengan jujur. Dia betul-betul dia tidak tahu. Warraghbah, dia betul-betul kepengen mendapatkan ilmu. Wa husnil adab, dan bertanya dengan adab. Ini bab yang kedua. Pertama bertanya itu sangat dianjurkan perintah Allah. Kedua, bertanya ada tata caranya. Karena banyak orang bertanya tanpa adab. Ada kadang-kadang jamaah itu bertanya ngetes saja. Dia udah tahu. Dia sering majelis sana sini. Dia mau ngetes mana yang lebih bagus. Atau dia kepengen punya kebanggaan. Satu kebanggaan yang mana ketika dia bertanya pertanyaan yang pernah dia dengar, jawabannya mungkin jamaah sini ada yang belum tahu. Pertanyaannya Masya Allah membuat para jamaah yang lain tercengang, heran. Ini bagus pertanyaannya. Ini bukan salah satu adab kita bertanya. Kita tuh bertanya ingin cari berkah, bukan mau ngetes atau mau membandingkan para alim ulama. Ya, kalau mau membandingkan itu ziarah langsung berdua. Kata ustadz ini begini, kata ustadz ini begini, kata ustadz ini begini. Ya, tapi kalau di halayak rame satu majelis, nah itu harus perbaharui niat. Kalau niatnya salah ya nggak berkah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan ketika beliau keliling kota, yubadir birrahil min kulli baldah dakhalaha. Beliau itu, para ulama itu sering keluar kota. Pertama, mereka mencari sanad ilmu, mereka niatnya menuntut ilmu dengan para ulama-ulama yang ada di setiap kota, setiap negara. Kedua, mereka ingin berdakwah. Lihat, ulama itu kalau keluar dari kampungnya itu banyak niat mereka. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini siapa yang nggak kenal? Termasuk imam mazhab, hanya saja mazhabnya tidak berkembang karena murid-muridnya tidak menjaga mazhabnya. Dulu mazhab itu banyak, bukan 4 aja, banyak, termasuk mazhab Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau setiap kali masuk kampung, Balikpapan contoh, Samarinda, Bontang, Sangatta, sampai ke Berau sana, tidak ada yang bertanya. Datang ulama, nggak ada yang bertanya. Apa kata beliau? Hadza baladun yamut fihil ilm. Ini kota mati daripada ilmu. Penduduknya pada mati hatinya. Kenapa? Saya datang tidak ada yang bertanya. Kayak nggak butuh sama ulama. Nah, itu salah satu. Ya, apabila ada para ulama datang ke tempat kita bertanya. Makanya
Masya Allah, para ulama kita yang suka kumpul sebulan 2 bulan sekali dengan judul Bahsul Masail, Bahsul Masail, membahas masalah-masalah. Itu bagus. Nanti dibukukan, dicatat, dicetak, disebarkan. Itu baca. Hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam Asy-Syibli rahimahullah, beliau jika duduk dalam satu majelis tidak ada yang bertanya kepada beliau, beliau marah. Marah beliau. Kalian ini butuh dengan ilmu tapi tidak ada yang bertanya kepadaku. Wa wa'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilm khadain mafatiha as-su'al. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu bagaikan satu lemari, satu tempat. Ini ibarat perumpamaan. Ilmu itu satu lemari yang besar. Mana kuncinya untuk buka lemari? Bertanya. Jika kalian bertanya, kalian pasti bisa membuka lemari tersebut. Ala fas'alu, maka bertanyalah kalian, kata Rasulullah. Fa innahu yu'jar fihi arba'ah. Karena ketika ada yang bertanya, maka akan mendapatkan pahala 4 golongan. Subhanallah. Kita bersyukur kalau di majelis ada yang bertanya, niatnya baik, adabnya bagus, itu yang mendapatkan pahala 4 golongan. Pertama, as-sa'il, yang dapat pahala yang bertanya. Tapi ini pertanyaan ilmu syariat ya, bukan bertanya masalah bagaimana bongkar mesin motor, bukan. Salah. Bagaimana wudu, bagaimana mandi wajib, bagaimana bab toharo, istinja. Yang pertama akan dapat pahala yang bertanya. Yang kedua al-alim, gurunya yang menjawab jika jawabannya tidak ngawur, sesuai Al-Quran, sesuai hadis. Yang ketiga dapat pahala al-mustami, yang dengar pertanyaan, yang dengar jawaban dapat pahala. Makanya kita bersyukur kalau dalam satu majelis ada yang bertanya. Dan yang keempat, wal muhib lahum, yang cinta kepada mereka. Senang sama yang bertanya, senang sama ulama, senang sama hadirin, akan dapat pahala. Makanya kata Rasulullah, husnus su'al nisful ilm. Baik dalam bertanya sudah mendapatkan setengah daripada ilmu. Fa'ulima, kesimpulannya diketahui, mimma marra annahu yata'ayyan ala kulli man lam ya'lam ayas'al ahla dzikir. Di dalam syariat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum mengetahui satu ilmu, kita bertanya kepada orang yang mempunyai fan tersebut. Tanya agama pada alim ulama. Wahum al-ulama. Kepada siapa kita bertanya? Kepada ulama. Al-amilun. Ulama yang bagaimana? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi hadirin, nanti kita garis bawahi juga, tidak semua kategori ulama. Kita akan dikasih tahu ulama yang bagaimana yang harus kita bertanya kepada mereka. Yang beramal ilmunya. An-nasihun, yang niat dakwahnya memberikan nasihat untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Nabi. Wal yahdar min an yas'al an dini man laisa bihadzal wasf. Hati-hati, kata beliau. Hati-hati jangan bertanya kepada ulama yang tidak mempunyai sifat-sifat seperti ini. Kenapa? Khususnya ulama yatlub bi ilmihi dunya. Khususnya kepada ulama yang dakwahnya mencari duit, mencari dunia, mencari ketenaran, mencari pujian. Jangan, hati-hati. Berabe urusannya, sesat dan menyesatkan. Ya, dakwah kepengen kaya. Ya, apa bedanya kamu sama orang kafir? Betul. Berdakwah itu mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, bukan mau kaya. Kalau ada ustadz, alim ulama
yang berdakwah niatnya cari duit, cari keuntungan, menjual ayat, hadis, kata Nabi Muhammad, silahkan pilih neraka yang mana, bukan surga yang mana, neraka. Niatnya ikhlas. Kalau dikasih, alhamdulillah. Enggak dikasih, alhamdulillah juga. Kenapa? Allah kasih pahala. Pahala yang dari Allah tidak sebanding dengan amplop yang kau terima. Itulah orang-orang yang ikhlas. Karena menolak amplop juga nggak boleh, menolak rezeki. Tapi kalau diniatkan cari duit haram, nggak boleh. Itu bukan tujuan, itu bukan dakwah ajaran Nabi Muhammad. Maka dikatakan hadirin, para ulama memberikan kriteria agar kita tahu kemana kita bertanya, kepada siapa kita bertanya. Karena Al-Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Malik bin Anas, beliau memberikan nasihat kepada kita. Kata beliau, hadzal ilm din, ilmu ini agama. Ilmu ini adalah agama. Maka fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat-lihat juga kalian ngambil ilmu dari siapa. Kalau kalian salah mengambil ilmu, maka kalian akan masuk ke golongan yang sesat dan menyesatkan. Apalagi salah berguru, lalu fanatik sama guru yang salah. Jadi tidak semua ulama kita ikuti. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang tidak baik. Kita nggak boleh fanatik buta. Pokoknya guru saya paling benar. Biarpun jawabannya tidak sesuai dengan Quran hadis, masa bodoh. Yang penting guru saya. Ya susah. Orang kayak begini diobati susah. Kata gurunya haram, bid'ah, kafir, syirik, ngikut. Kenapa? Oh, kata guru saya kok. Padahal belum ketemu juga sama gurunya, nonton YouTube. Hati-hati hadirin. Ilmu ini talaqi, ketemu, bersanad, ada berkahnya. Salah satu berkah ilmu mendamaikan. Makanya di sini dikatakan, carilah ilmu atau bertanyalah tentang ilmu kepada para ulama yang sudah disifati oleh para ulama, yang mana sifat ini bersumber dari Al-Quran, bersumber daripada hadis. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alamatul alim al-ma'mun a'ni man turid akhdha dinak anhu. Kita dikasih tahu tanda-tanda ulama yang akan kita mengambil ilmu dari mereka. Bagaimana? Ayyakuna khaifan min rabbih. Ini yang utama. Kalau mau berguru, kalau mau bertanya tentang ilmu, ini syaratnya. Kepada siapa? Kepada ulama yang punya sifat satu, takut kepada Allah. Belajarlah, bertanyalah kepada ulama yang takut kepada Allah, bukan takut kepada pemerintah. Keluarkan fatwa yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, transfer 1 miliar. Banyak nggak ulama seperti itu? Banyak. Mau gelarnya profesor, doktor, dari A sampai Z, sampai nggak bisa lagi nulis gelarnya, panjang gelarnya, tapi nggak takut sama Allah, percuma, nggak berkah ilmunya. Kenapa syarat utama harus takut kepada Allah? Karena dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, al-ulama. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan yang takut kepada Allah itu para ulama. Jadi kalau ada ulama yang tidak takut kepada Allah, berarti ilmunya tidak berkah. Sudah kita jelaskan di awal kitab ini definisi ilmu yang singkat. Apa ilmu yang singkat? Definisinya, ilmu adalah rasa takut kepada Allah.
Apa itu rasa takut kepada Allah? Rasa takut kepada Allah yaitu ilmu. Semakin orang punya ilmu bertambah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tawadhu, rendah hati, rendah diri. Tidak mau dia kalau nggak ditanya, nggak mau ngejawab. Itu sifat orang alim, pendiam. Tidak mau menegakkan dada. Ini kadang-kadang ada juga ustadz ulama nggak ditanya ngikut jawab. Biar apa? Biar dipandang dia alim. Padahal di tengah-tengah mereka banyak guru-guru yang lain, yang ditanya yang jawab. Kecuali kamu ditanya ya kamu jawab. Itu adab dalam berdakwah. Jadi carilah ulama yang takut kepada Allah, bukan takut kelaparan, bukan takut miskin. Justru ulama itulah yang memberikan semangat kepada para jamaah untuk tidak takut akan rezeki Allah. Ini kebalik, ulama ustadznya yang takut tidak makan. Kan terbalik zaman sekarang ini. Harusnya mereka punya keyakinan. Orang-orang yang menuntut ilmu kemarin sudah kita bahas, dapat rezeki umum, dapat rezeki yang khusus. Masalah rezeki jangan dipusingkan. Kenapa? Kita ini hamba Allah yang maha kaya. Orang kafir aja bisa makan, bisa minum, bertempat tinggal, punya kendaraan, ya apalagi kita kalau ikhtiarnya bagus. Jadi carilah yang takut kepada Allah. Yang kedua, carilah ilmu dan bertanyalah ilmu kepada ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini pesan dakwah juga hadirin. Jangan kalian tuh ceramah di mana-mana, ngajak orang dalam kebaikan, kamu nggak melakukannya, nggak bakal masuk. Munafik itu namanya. Oh kalau lagi ceramah, masya Allah ceramahnya mantap, baca kitabnya bagus, harus begini, ini pahalanya begini, dia nggak ngamalkan. Ini munafik yang akan dibenci Allah, dibenci Nabi. Lalu kata beliau, apabila kalian melihat ulama yang takut kepada Allah, yang mengamalkan ilmunya, maka dekatilah mereka, datangilah mereka, ikutilah mereka, ikatlah mereka atau gigitlah mereka dengan gigi geraham kalian. Maksudnya dekat-dekat, jangan dipisah. Jangan berpisah dengan ulama, apalagi kalau memandang wajah mereka itu takut kita kepada Allah. Itu ulamanya Allah itu. Ngelihat wajahnya aja kita ingat dosa. Ngelihat wajahnya kita ingat Allah. Ngelihat wajahnya kita rindu dengan Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Ini kadang-kadang ngelihat ustadz pintar ceramah, ngelihat mukanya nek mau muntah. Kenapa? Ngajarkan tidak baik, memecah belah umat, mengajarkan permusuhan, pertikaian, caci makian. Bagaimana? Ini bukan daripada metode dakwah Rasulullah SAW. Tetapi beliau juga berpesan, apabila kalian tidak melihat ulama ini takut kepada Allah, tidak ada rasa takutnya, maka jangan suudzon kalian dengannya. Lagi-lagi kita diajarkan untuk husnudzon kepada siapapun, ya. Nah, ini nggak ada nih tanda-tanda ulama yang harus saya cari ilmu dengannya. Dia nggak takut atau dia nggak ngamalkan ilmu. Yang kedua kata beliau, jangan suudzon. Kamu nggak boleh, kamu nggak mau bertanya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan suudzon. Ini babnya beda lagi sudah. Karena husnudzon itu kita dianjurkan kepada siapapun, ya. Atau dia melihat seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, ya sudah, kita jangan ngambil ilmu darinya. Tapi juga kita nggak boleh suudzon atau mengingkari, ya kita tetap husnudzon. Nah itulah nasihat para ulama-ulama kita. Agar apa? Agar kita ini berguru yang benar, dapat ilmu yang barokah, bisa kita ajarkan kepada anak keluarga. Hadirin yang Allah muliakan, bertanya itu luar biasa. Menunjukkan, orang bertanya itu menunjukkan dia punya perhatian dengan ilmu.
ketika kita bertanya tentang satu kebaikan, kita akan mendapatkan ilmu yang mungkin kita tidak kepikiran sampai ke situ. Jangankan hal hukum, dalam hal keadaan saja kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu, itu kita akan mendapatkan ilmu yang barokah. Contoh, Nabi Allah Isa alaihi salam, beliau punya umat namanya Al-Hawariyin, yang senantiasa menemani beliau kemanapun beliau pergi. Satu ketika Nabi Allah Isa alaihi salam, beliau berjumpa dengan orang-orang yang mencaci makinya. Nabi Isa ini habis dicaci maki, direndahkan, dihinakan, habis. Tetapi Nabi Allah Isa menjawab kepada mereka, jazakumullahu khaira. Apa artinya? Semoga Allah membalas kalian kebaikan. Bapak Ibu jujur aja, jujur jawab masing-masing. Ketika kita dihina habis-habisan, dicaci maki habis-habisan, kita marah atau tidak? Jujur, marah. Jengkel atau tidak? Kalau nggak tahan nafsu kita ngebalas atau tidak? Ngebalas, ya kan? Tapi hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang punya ilmu. Karena membalas sesuatu seperti yang serupa itu nggak ada harganya. Bahkan mereka membalas dengan kebaikan. Salah satunya doa. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ada ilmunya. Ilmunya tentu barokah. Ya balik-balik ilmu itu yang rasa takut kepada Allah. Dihina, dicaci maki, direndahkan, Nabi Isa menjawab, jazakumullahu khaira, semoga Allah membalas kalian kebaikan. Murid-murid Nabi Isa bertanya, wahai Nabi Isa, kenapa mereka menghina, mencaci maki, sedangkan engkau membalas doa jazakumullahu khaira? Apa jawab Nabi Isa? Ini jawabannya, tolong direkam di hati kita, amalkan. Kata Nabi Isa menjawab, huwa yukhriju ma indah wa ana ukhriju ma indi. Itu jawaban beliau. Mau tahu kenapa? Mereka mengeluarkan apa yang mereka punya. Yang ada di dalam hati mereka, itulah yang mereka keluarkan. Berarti yang ada di hati mereka caci makian semuanya kotoran, yang keluar dari mulutnya juga kotoran. Dan saya mencari apa yang ada dalam hati saya, tidak saya dapatkan kecuali satu, jazakumullahu khaira, semoga Allah membalas kalian kebaikan. Yang ada dalam hatiku kalimat doa itu, maka yang keluar dariku ya doa itu. Paham? Ucapan itu dari mana? Dari hati. Yang dia punya itu yang dia keluarkan. Kotoran yang keluar kotoran. Kebaikan yang keluar kebaikan. Maka jaga hati kita agar mulut kita tidak terpeleset menghina orang, apalagi sampai menyakiti hati orang. Kenapa? Berurusan sama Allah istighfar, berurusan sama manusia belum tentu istighfar kita diterima oleh Allah. Itulah orang berilmu yang takut kepada Allah. Dan yang bertanya dapat ilmu enggak? Masya Allah, dapat ilmu karena bertanya. Jadi tanda ulama yang harus kita dekati mereka, ambil ilmunya, bertanya tentang ilmu, ulama yang takut kepada Allah. Hadirin yang Allah muliakan, sebagai penutup kita ceritakan tentang Al-Imam Asy-Syaikh Atha.
Bukan Imam Athaillah, bukan. Ada yang lain, namanya sama. Al-Imam Asy-Syaikh Atha. Beliau ini ahli ibadah. Ya tentunya alim, ilmunya banyak. Ibadah luar biasa. Dan beliau sering khalwat. 1 minggu, 10 hari baru keluar. Senang dengan khalwat, senang menyendiri dengan kekasihnya. Siapa? Bukan istri, bukan keluarga, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya manusia juga butuh makan, butuh minum, artinya butuh bekal. Beliau kalau 1 minggu nggak keluar, berarti bekalnya harus 1 minggu supaya nggak keluar. Udah nggak kepikiran dunia lagi, makan minum ada, lapar makan, ibadah lagi. Lalu dari mana beliau dapatkan bekal tersebut? Dari hasil pekerjaan beliau. Apa kerja beliau? Menjahit baju atau membuat baju. Buat baju, selesai 1 baju dijual, dapat duit, cukup untuk berapa hari uang ini? Seminggu belikan makanan, seminggu nggak keluar. Bikin baju lagi, seminggu nggak keluar. Terlintas di hati beliau, ya Allah, saya kepengen berkhalwat lebih lama lagi, kepengen sebulan sampai 2 bulan. Kalau seminggu 10 hari kurang. Nah ini berarti kan bertambah rindu dia kepada Allah. Ini tanda ulama yang Masya Allah. Ya Allah, saya kepengen berkhalwat lebih lama lagi, duduk bersamamu ya Allah lebih lama lagi. Berarti kalau mau duduk lebih lama lagi, berarti butuh bekal lebih banyak. Maka dia memutuskan untuk membuat pakaian yang belum pernah beliau buat. Bagus. Kalau yang biasa-biasa sering, saya akan bikin baju yang paling mahal, yang paling bagus, mudahan lakunya mahal. Mulai beliau ke pasar, beliau beli dasar yang paling bagus, benang yang paling bagus, kancing yang paling bagus, mau bikin baju yang bagus. Sudah semua, mulai beliau menenun, membuat pakaian. Sangat berhati-hati ketika membuat baju yang bagus ini. Pelan, hati-hati, pokoknya harus bagus. Subhanallah, selesai itu baju, beliau saja memandang baju itu takjub. Masya Allah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya baju yang kubuat, alangkah bagusnya dasar yang kubuat, kancing yang kubeli. Mudah-mudahan lakunya mahal agar aku dapat duit yang banyak, bisa beli bekal yang banyak, bisa berkhalwat lebih lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Tujuannya khalwat, bukan mengayakan diri. Maka mulai beliau bawa baju ke pasar, ke toko langganan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, sehat? Ini ada baju. Baju yang luar biasa. VIP lah. Kalau biasa dia jual harga baju 300, ini baju 10 juta. Bagus. Ini baju keren, bagus. Belum ada yang pernah bikin seperti ini. Takjub. Kau melihat baju ini pasti kau cinta, pasti kau beli. Coba mana lihat. Nih. Diambil sama penjual baju yang ingin membeli, dia lihat. Lama dia lihat. Kayak nggak ada muka-muka takjub, biasa aja. Mana yang istimewa? Aku nggak mau. Ini nggak bakal laku. Ini nggak bakal laku kalau aku jual. Dikembalikan. Menangis Imam Atha. Menangis terseduh-seduh. Nangis. Kata yang mau beli, kenapa kau menangis? Ya sudah, saya beli baju. Jangan menangis. Nggak. Kata Imam Atha, aku menangis bukan karena kamu tidak mau beli baju saya, bukan. Alangkah rendahnya
Aku menangis bukan karena kau tidak membeli pakaianku yang bagus ini, kau bilang nggak bagus, bukan. Lalu kenapa kau menangis? Aku menangis terlintas di hatiku ketika kau mengembalikan, kau menolak baju pakaian yang bagus, yang aku mengatakan bagus, kau mengatakan tidak bagus. Ketika kau mengembalikan, kau tolak, terlintas di hatiku, bagaimana nanti di akhirat amalku ditolak oleh Allah. Yang mana aku selama ini berkhalwat, aku mengira ibadahku sudah banyak, pahalaku banyak, tapi nanti di akhirat, ya atau ku kembalikan amalmu, ku tolak amalmu karena nggak ada apa-apanya. Itulah yang membuat aku menangis. Jadi bukan karena nggak laku. Nah itu pikiran ulama Allah itu ke akhirat, nyambungnya ke sana. Kalau ulama setan ya dunia aja, nggak ada yang lain. Nah inilah ulama-ulama yang seperti itulah yang kita ambil ilmunya, ambil sanadnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Masih mepet. Terima kasih.